Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Manajemen Strategi kelas MJ7G akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Agustina Fitrianingrum, SPD MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi kelas MJ7G. Yang kedua, kepada teman-teman semua kelas MJ7G dan tak lupa kepada semuanya yang sudah menonton video ini. Sebelum masuk ke materi inti, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama, Renaldo Ramadiva Pratama, kemudian Sania Konstanti, dan saya sendiri Sofiatun dan Salma Fazal. Mungkin cukup itu perkenalan dari kami, langsung saja ke pembahasan materi. Keep watching! Kami kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kami yang bertema Resource-Based Theory or Resource-Based View and its Capability to Sustain Business in the Long Run, yang berjudul Brown Global and Well-Educated Startup Survival Through Full Analysis from Nicola Del Sarto, Alberto Di Mimin, Giulio Ferrigno, and Andrea Picaluga. Abstrak. Meskipun kelangsungan hidup startup telah diselidiki secara luas, hanya sedikit penelitian yang berfokus pada dampak efek gabungan dari sumber daya internal perusahaan. Berdasarkan pandangan berbasis sumber daya atau RBV, kami memilih 4 sumber daya internal yang mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan baru atau aktivitas R&D, aktivitas periklanan, aktivitas ekspor, dan modal manusia. Dan kami menerapkan analisis komparatif kualitatif fuzzy set or FCTZA untuk memeriksa interaksi mana di antara sumber daya internal tersebut yang memengaruhi kelangsungan hidup perusahaan baru. Kami menggunakan kumpulan data unik dari 38 perusahaan rintisan yang dipercepat di Italia pada tahun 2013. Temuan kami menunjukkan bahwa di antara berbagai kombinasi sumber daya internal yang dipertimbangkan, interaksi antara aktivitas ekspor dan modal manusia adalah satu-satunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan rintisan. Di satu sisi, interaksi antara dua sumber ini memperkuat efek pembelajaran dengan mengekspor pada kelangsungan hidup startup. Di sisi lain, kegiatan ekspor memberikan pengetahuan. Pendahuluan. Kelangsungan hidup adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh startup, terutama dalam konteks ketidakpastian dan volatilitas yang ekstrim. Meskipun perusahaan rintisan mampu membawa ide-ide baru dan memperkenalkan produk baru dan proses inovatif ke pasar, banyak perusahaan rintisan gagal di awal siklus hidupnya. Faktanya, pada tahap awal startup berjuang karena sumber daya keuangan yang terbatas, kurangnya pengalaman startup sebelumnya di tim pendiri, kurangnya legitimasi untuk menarik karyawan yang terampil. Akibatnya, literatur telah mencoba mengidentifikasi faktor mana yang memungkinkan untuk bertahan atau menyebabkan kegagalan startup. Lebih khusus, para ahli mengakui dua kelompok faktor. Satu mengacu pada faktor eksternal perusahaan, yaitu faktor lingkungan, dan satu mengacu pada faktor internal. Dalam penelitian ini, kami fokus pada sumber daya internal. Pertama, mereka dianggap sebagai sumber daya fundamental untuk pengembangan dan kelangsungan hidup semua jenis perusahaan, baik yang berteknologi rendah maupun yang berteknologi tinggi. Kedua, sebagian besar studi tentang kinerja perusahaan dan keunggulan kompetitif melaporkan efek positif dari sumber daya internal pada kelangsungan hidup perusahaan. Ketiga, literatur yang ada secara empiris memverifikasi efek langsung dari sumber daya internal pada kelangsungan hidup perusahaan mata dan Portugal. Terlepas dari kemajuan ini, kami mencatat bahwa penelitian yang ada telah terbatas pada studi setiap sumber daya internal secara terpisah dan telah mengabaikan untuk menganalisis hubungan dan interaksi antara sumber daya internal itu sendiri. Latar belakang teoritis, literatur tentang kelangsungan hidup startup bercabang menjadi dua. Yang pertama mengenai faktor eksternal dan faktor internal. Yang kedua terutama menyangkut 4 sumber utama, yaitu R&D, periklanan, aktivitas ekspor, dan modal manusia. Yang pertama, kelangsungan hidup startup. Analisis literatur. Kelangsungan hidup adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh startup, terutama dalam konteks ketidakpastian dan volatilitas yang ekstrim. Meskipun startup mampu membawa ide-ide baru dan memperkenalkan produk baru dan proses inovatif ke pasar,
Banyak startup gagal di awal siklus hidup mereka. Akibatnya, literatur telah mempelajari faktor-faktor yang menjelaskan kelangsungan hidup atau kegagalan startup. Para ahli mengklarifikasikan faktor-faktor menjadi dua kelompok. Yang pertama, faktor eksternal dari kekuatan lingkungan dan faktor internal dari karakteristik pribadi, tim wirausaha dan karakteristik perusahaan. Yang kedua, kegiatan R&D menurut LVV, kemampuan perusahaan untuk mengembangkan kapabilitas khusus sangat menentukan prospek kelangsungan hidup mereka. Literatur empiris yang besar menunjukkan bahwa perusahaan yang berinvestasi lebih banyak dalam R&D memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi, dan efek ini lebih kuat bagi perusahaan yang tidak mematenkan daripada perusahaan yang melakukannya. Yang ketiga, yaitu aktivitas periklanan. Menurut RDV, startup harus mengembangkan sumber daya tidak berwujud yang membedakan produk mereka dari produk pesaing mereka. Menyatakan bahwa perusahaan sering menghabiskan sejumlah besar uang dalam aktivitas periklanan dan bahwa investasi ini dapat dianggap sebagai sumber daya tidak berwujud yang mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan baru. Selanjutnya, aktivitas periklanan mungkin memiliki pengaruh yang cukup besar ke seluruh perusahaan dan mengubah kemampuan dan kompetensi perusahaan di bidang lain yang meningkatkan tingkat kelangsungan hidup mereka. Latar belakang teoritis yang keempat yaitu aktivitas ekspor. Sarjana manajemen juga telah mempelajari hubungan antara internasionalisasi startup dan keberlangsungan hidup mereka. Strategi internasionalisasi dan partisipasi dalam pasar global memoderasi dampak dari sumber daya perusahaan yang mendukung keberlangsungan hidup. Menurut Cavusky dan Knight, perusahaan global yang lahir mengembangkan kemampuan yang membantu mereka bertahan lebih dari perusahaan lokal. Yang kelima, human capital. RDV telah lama menekankan bahwa kemampuan perusahaan untuk bertahan sangat ditentukan oleh kemampuan mereka untuk mengembangkan sumber daya manusia tertentu yang tidak dapat ditiru oleh pesaing. Sejumlah penelitian menemukan bahwa modal manusia adalah prediktor yang baik untuk keberlangsungan hidup, menyoroti bahwa tingkat tinggi modal manusia dalam bentuk pendidikan, pengalaman, dan kedewasaan pengusaha memberikan kontribusi untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Kemudian yang keenam, interaksi di antara sumber daya internal memang penting. Literatur sebelumnya telah meremehkan apakah interaksi sinergis antara sumber daya internal memiliki pengaruh pada keberlangsungan hidup startup. Faktanya, beberapa ahli yang membangun perspektif RDV berpendapat bahwa sumber daya internal perusahaan berkontribusi pada keberlangsungan hidup perusahaan rintisan, terutama ketika mereka dapat digunakan dalam kombinasi daripada secara terpisah. Kesimpulan, kontribusi, keterbatasan, dan penelitian masa depan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian kami memeriksa literatur yang menggunakan RDV untuk menjelaskan keberlangsungan hidup startup dalam hal heterogenitas sumber daya internal berwujud dan tidak berwujud. Setelah mengidentifikasi 5 sumber daya yang mempengaruhi keberlangsungan hidup startup, yaitu aktivitas R&D, aktivitas periklanan, aktivitas ekspor, modal manusia, dan sumber daya keuangan, kami menggunakan FSGCA untuk menguji interaksi antara 4 dari mereka dan dampaknya terhadap keberlangsungan hidup startup. Berdasarkan temuan ini, artikel kami menawarkan 3 kontribusi teoritis. Yang pertama, kami berkontribusi pada RDV dan dengan menyoroti pentingnya penggunaan gabungan sumber daya internal untuk keberlangsungan hidup awal. Yang kedua, kami juga berkontribusi pada literatur
tentang perdagangan antar negara. Ketiga, kami berkontribusi pada literatur tentang modal manusia dengan menunjukkan bahwa kehadiran aktivitas ekspor memperkuat dampak modal manusia pada keberlangsungan hidup startup. Melihat hasil di atas, kita dapat berpendapat bahwa analisis himpunan Fusi berguna untuk mendeteksi interaksi antara faktor internal startup. Konsisten dengan penelitian sebelumnya, kami mengkonfirmasi kesesuaian FSKCA untuk penelitian manajemen dan khususnya untuk penelitian yang berhubungan dengan startup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.